kita sebagai manusia kan sepanjang hidup akan mencari jati diri ya. Mhm. Tapi kalau kita bicara remaja, itu adalah masa di mana peralihan antara anak-anak kemudian masuk ke usia dewasa. Nah, Sejauh mana mhm. keterlibatan yang dibutuhkan dan ideal buat anak? Halo T-Parents, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation sendiri adalah program untuk berbagi inspirasi seputar kesehatan ibu dan anak, edukasi, beasiswa, dan tips parenting. Dan kali ini sudah bersama kita seorang psikolog. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pelatihan, counseling, assessment, dan juga sudah sering warawiri di layar kaca, seminar, webinar. Ada Mbak Ajeng Raffiando. Apa kabar Mbak Ajeng? Hai, kabar sehat dan senang hati. Luar biasa. Terima kasih loh sudah hadir hari ini Makasih juga sudah diundang. dengan senang hati. Nah, kali ini kita akan ngobrol seputar bagaimana peralihan perilaku anak menuju masa remaja. Katanya masa remaja adalah masa yang paling indah. Kata kita waktu remaja. Tapi begitu kita sudah jadi orang tua, aduh, Hai, ya ampun gitu sangat ya. menantang begitu ya. Bener. Nah, ada yang bilang katanya Mbak Ajeng, masa-masa remaja itu adalah masa di mana anak mencari jati dirinya. Iya. Apakah memang begitu adanya? Oke, kalau kita bicara mencari jati diri sebetulnya Mhm, kita sebagai manusia kan sepanjang hidup akan mencari jati diri ya. mhm, Tapi kalau kita bicara remaja itu adalah masa di mana peralihan antara anak-anak kemudian masuk ke usia dewasa. oke, Katanya tantangan paling berat itu 13 tahun sampai 18 tahun tuh masa pencarian jati dirinya. Karena kalau oke, nggak disikapi dengan baik, mhm, pencarian jati diri ini bisa punya dampak yang signifikan mhm. terhadap perkembangan karakter anak. Oh, justru berarti di situ kuncinya ya, masa Bener, depan anak akan menjadi apa, iya, kalau dia bisa menemukan jati diri yang tepat, yang baik untuk benar, dirinya dan juga masyarakat gitu. iya, Nah, peran mhm, orang tua pasti kan besar sekali. besar banget lah, Nah, gimana coba? nah itu dia, keterlibatannya sejauh mana sih Mbak Ajeng? Karena terus terang saya punya anak yang Heeh, umurnya 15 tahun. heeh. Itu kadang-kadang untuk menghadapinya akhirnya kita cuman, "Aduh papa cuma berdoa kamu jadi anak yang beruntung." Saking pusingnya ya, Pusing, heeh, nggak bisa intervensi, tapi juga di sisi lain ya kita butuh memberikan pendampingan. benar, Sejauh mana mhm. keterlibatan yang dibutuhkan dan ideal buat anak? Oke, kalau misalnya bicara anak-anak nih yang peralihan menuju remaja, Mhm, biasanya dia akan punya beberapa karakter yang muncul nih, misalnya mmm, ada kecenderungan memberontak, kemudian udah mulai tuh main geng-gengan ya sama iya, temennya. mhm, Terus kalau dulu jadi dewanya itu adalah orang tua, tempat bertanya, tempat berdiskusi. Nah, kalau udah masuk peralihan masa remaja tadi, biasanya biasanya nih si anak udah nggak tanya sama orang tuanya lagi, sekarang kan punya dewa baru tuh, ya itu. ada Google. Nah, itu dia. Sebenarnya berarti penting sekali orang tua tuh terlibat dalam pendampingan anak menuju ke masa remajanya begitu ya. Iya, Nah, mhm, cuman, perilaku atau karakter yang dibutuhkan atau yang dibentuk kan zaman orang tua kita membentuk kita, tantangannya berbeda nih dengan mhm, yang zaman sekarang, pasti beda banget, iya heeh, kan? Nah, heeh. karakter apa sih dan perilaku seperti apa yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang untuk menghadapi tantangannya? Oke, kalau bicara anak-anak di zaman sekarang nih, biasanya orang tua tuh kepengennya kayak orang tua zaman dulu ya gitu ya. Mhm, Saya sempat bicara tentang bagaimana pengaruh informasi di masa sekarang itu punya impact yang sangat besar mhm, terkait dengan perkembangan anak-anak kita. Jadi sebagai orang tua sebetulnya yang nomor satu dulu ini adalah kita memahami tahap tumbuh kembang anak kita. Jadi misalnya untuk anak-anak menjelang usia remaja atau kita biasanya sebutnya preteens ya. mhm, Preteens itu antara 10 sampai 14 tahun. Kemudian oke. kalau sudah masuk masa remaja yaitu sekitar 15 sampai 18 tahun. Itu. Untuk si preteen sendiri atau pra remaja itu kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi.
Contohnya Mhm. nih, dia akan lebih mendengar suara teman-temannya daripada suara orang tua. Kemudian akan muncul banyak sikap yang kritikal atau kritis dan arahnya jadi kayak maunya memberontak gitu. Kayaknya selalu orang tua misalnya Wah, menyarankan apa, dijawabnya sama anak enggak iya gitu. Ya iya, kan? iya lagi. Iya banget. Ya kan gitu. Terus Heeh. si anak ini akan mudah sekali untuk mempertanyakan banyak hal Mhm. yang buat orang tua tuh kadang-kadang tidak siap untuk menjawab. Ya Nah, kan? Itu yang oke. biasanya akan membuat selain memang ada kesenjangan generasi, Mhm. kemudian yang kedua adalah kesenjangan dalam komunikasi. Oke, yang Mmm, saya lihat justru begitu masuk masa preteen, ya, mereka tuh kayak mulai menarik diri, betul. sering menyendiri, Ya, dan lebih percaya peer-nya mhm, dibandingkan orang tuanya. Yang kami khawatir sebagai orang tua tentu kan saya nggak mau nanti pola kasih sayang salah. heeh, Pengertiannya tuh salah karena dia dapat mhm, dari orang yang salah. mhm. Bagaimana mengantisipasi itu, Mbak Ajeng? Pola Perlu kasih nggak sih kita sayang ya, panik kayak gitu? gitu. Panik ya pastilah, tentunya sulit ya untuk kita kembali menempatkan diri waktu kita mau masa remaja Saat seperti itu, apa kan gitu ya. heeh. Pasti kita menempatkan dirinya sebagai orang tua. Orang tua akan melihat dan punya persepsi yang berbeda dengan Mhm, si anak pra remaja ini gitu. oke. Coba deh kadang-kadang kita flashback sama diri kita ya, kita nggak perlu bilang sama anak kita, "Waktu zaman papa dulu," atau "Waktu mama masih remaja, mama nggak kayak gitu." Nah itu dia tuh biasanya akan bisa Oke. menimbulkan konflik justru gitu. Cuma coba deh kita sebagai orang tua Mhm. flashback waktu kita masih remaja, kita kepengennya orang tua itu gimana sih sama kita gitu. Mmm, ya udah jangan ganggu hidupku. Ya kan, sama kan? Berarti itu akan membuat dia memunculkan sikap untuk lebih banyak menarik diri. Kemudian Oh. juga jangan lupa faktor pandemi ini punya dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan Oh anak. ya? Iya, mereka kan terbiasa di kamar nih, Mhm, sendiri, belajar sendiri, sekolah online, mhm, main sama teman, mabar, ya, online juga gitu ya. Kan mhm, waktunya walaupun ada di rumah ya, mhm, physically ada di rumah nih, secara badannya ada di rumah, betul. tapi secara pemikiran, cara dia berinteraksi sama teman-temannya kan sungguh jauh berbeda dengan zaman orang tuanya dulu. Nah, yang kami khawatir, yang kita Mhm, khawatir mhm. orang tua tentunya kan ini pengaruh lingkungan pasti besar banget buat perkembangan anak kan, Besar, Mbak. iya. Gimana cara mengantisipasi supaya dia nggak terpengaruh lingkungan yang salah? Kalau menurut saya sih Mhm, bukan hanya pengaruh lingkungan, oke. pengaruh informasi. Nah, itu dia, apalagi kan dibanjiri informasi tuh anak Mhm, zaman sekarang. betul, iya. Banjirnya informasi tadi akan membuat si anak ini punya kendala dalam artian bagaimana memilih dan memilah informasi yang tepat untuk dirinya. Sementara buat para orang tua di zamannya kan mereka justru kekurangan informasi. Mhm, Informasi itu harus dicari dengan susah payah iya ya. betul, Contoh nih betul. misalnya gunung meletus nih di hari Sabtu. Kita baru tahu di hari Senin ya. Betul, Sementara kalau anak zaman sekarang setiap menit itu pasti real ada time langsung, informasi gitu ya. betul. Ini gunungnya udah nyampe di mana itu, laharnya segala macam gitu ya. Mhm, Itu aja udah sebetulnya akan memunculkan pemikiran yang berbeda. Tapi sayangnya kita ini sebagai para orang tua kan mhm, hidup di zaman dulu itu ya gitu ya. iya, Dan kita nggak bisa membayangkan bahwa kalau dulu kita merasa perlu kerja keras untuk mendapatkan informasi. mhm, Sementara anak-anak ini begitu mudahnya mendapatkan informasi, kita jadi melihat itu sebagai suatu kemudahan. mhm, Padahal sebetulnya semuanya punya kendala dan tantangannya masing-masing. Kalau yang dulu kekurangan sama yang sekarang terlalu mhm. banyak informasinya, kan beda cara menyikapinya. Tantangannya tuh apa, Mbak, kalau kebanyakan atau dibanjiri berbagai informasi itu? Ketika dibanjiri sama informasi yang belum tentu benar, belum tentu Oh, tepat buat si anak, gimana dong caranya? Sementara kapasitas mereka untuk bisa memilih dan memilah informasi tadi, mhm, itu bisa jadi belum sampai loh ke sana gitu. Mereka kan terima oke, aja gitu, terus ya udah kadang-kadang membuat mereka jadi bingung atau bahkan kadang nggak peduli juga gitu. mhm. Saking banyaknya informasi.
Berarti untuk anak ini memiliki kemampuan memilih dan memilah informasi, Mhm, orang tua kan juga harus memberikan pendampingan. pasti. Sementara Mhm, kan banyak juga orang tua yang harus bekerja, iya, udah ngurus rumah, belum mhm, lagi kalau anaknya ada lebih dari satu, iya, perhatiannya terbagi-bagi gitu. mhm. Apa yang harus disiapkan oleh orang tua supaya bisa memberikan pendampingan buat anak secara maksimal? Prioritasnya pada kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Caranya? Caranya kita harus punya waktu dan memprioritaskan itu buat mendengarkan apa yang anak pikirkan, apa yang Mmm, anak rasakan. Karena seringkali orang tua itu berasumsi, mhm, asumsi bahwa oh anaknya kayaknya fine-fine aja ya gitu, anaknya baik-baik aja kok, mhm, dia di sekolah kayaknya baik, nilainya oke gitu ya. mhm. Tapi kadangkala kita kurang mendengarkan apa yang Mhm. sebetulnya dia maksudkan. Gitu. Jadi Oke. bagaimana kita berempati juga dengan kondisinya. Seperti yang tadi kasusnya adalah, yang banyak informasi sama yang kurang informasi. Kan Mhm. kita jadinya nggak berempati karena kenapa? Kita merasa zaman kita dulu susah cari informasi sehingga kita melihat dari persepsi diri kita sebagai orang tua adalah, "Kan sekarang enak." Lebih gampang Nah, justru. tapi Oh. dari persepsi anak adalah, ya nggak enak juga kali, ada juga tantangannya yang buat mereka juga jadi bingung milihnya yang mana nih, informasi apa yang sebetulnya betul-betul mereka butuhkan buat diri mereka sendiri. Nah, artinya kan orang tua ya Mhm, aktif mendengarkan tadi mhm, termasuk aktif untuk masuk ke dunia si anak betul, begitu ya. iya, Nah, sekarang dengan adanya dunia digital, iya, teknologi hadir mhm, gitu dengan sosial media. mhm. Saya aja sampai diblok di Instagram anak saya Aduh, gitu. I don't know why, saya nggak tahu kenapa, kayaknya saya nggak bisa tahu anak saya apa ya, dan bahkan dia mungkin punya lebih dari satu account, iya, saya ada yakin second itu. account, third account, Pasti ada gitu. heeh, Pengennya kita jadi sahabat buat anak. iya, heeh. Gimana sih caranya supaya jadi sahabat buat anak dan perlu nggak jadi sahabat buat anak? Karena kalau jadi sahabat kan artinya bisa ada bantahan, Iya, ada berantem-berantem iya, juga. heeh. Sementara kita nggak mau dong jadi orang tua, lu harus dengerin gua kali." Nah Gitu itu kan dia tuh. maunya. Sejauh mana sih jadi sahabat buat anak itu pengertiannya, Mbak? Sebetulnya kalau kita bicara sahabat buat anak itu akan memudahkan hubungan orang tua dengan anak dalam artian misalnya nih kalau jadi sahabat kan kita suka bertukar informasi, Mhm, kita bisa curhat, kita bisa saling, mengekspresikan apa yang kita pikirkan maupun apa yang kita rasakan. Jadi oke. konteks sahabat buat anak itu sebetulnya itu. Karena tetap saja perannya orang tua kan ada peran sebagai orang tuanya, Mhm, ada peran sebagai temannya, ada peran sebagai gurunya gitu ya. Itu kan semua peran-peran yang kita jalani meskipun kita sebenarnya sebagai orang tua tetap akan punya fungsi ya orang tuanya anak-anak kita gitu. oke. Jadinya kalau menjadi sahabat menurut saya itu akan memungkinkan kita untuk lebih mudah masuk ke dunia anak-anak kita. Mhm, Termasuk bagaimana kita bisa melihat keterbukaan pemikiran mereka, mhm, apa yang mereka ucapkan kita nggak judgmental, tidak menghakimi ya. Karena oke. kadang-kadang sebagai orang tua kita udah punya tendensi untuk, "Nggak bener kamu, yang bener ini papa atau mama." Karena Ya, kita udah punya puluhan tahun pengalaman mmm. sebagai orang tua kan Iya, gitu ya. iya benar. Jadi kita ngelihat dari perspektif kita sebagai Iya, orang tua gitu. bener, Nah, belum lagi mereka masuk masa puber. Itu kan mhm, ada perubahan perilaku, iya. perubahan Belum lagi hormonalnya loh hormonnya. pengaruh. Laki-laki dan perempuan itu beda ya, Mbak, Ajeng ya? Beda tahapannya mungkin sama ya, pasti kan ada masa Heeh, pubertasnya juga. heeh, Mulainya kapan bisa unik tiap masing-masing individu bisa ada yang misalnya 12 tahun, ada yang 13 tahun ya oke, tergantung ya, bagaimana perkembangannya dari individu ini. oke. Kemudian kita paham nggak mereka butuhnya seperti apa, misalnya butuh untuk, sharing nih misalnya edukasi seksualnya gimana, tuh banyak banget tuh orang tua khawatir. Jadi apakah kita sudah menumbuhkan kapasitas sebagai orang yang bisa dipercaya sama anak-anak kita, bahkan sebelum dia remaja, itu yang menurut saya paling penting. Oke, kita Mhm, pengen bisa menjadi sahabat untuk mendampingi anak-anak iya, melewati masa mhm, pubertasnya gitu iya, ya. heeh. Caranya gimana supaya dipercaya sama anak untuk buat mereka nyaman, Mbak Ajeng? Buat mereka nyaman berarti mereka butuh diterima.
supaya mereka bisa diterima, tentunya kita perlu untuk bisa mendengarkan secara aktif Mhm. apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka butuhkan, kenapa mereka melakukan A, B, C, D, Oke. dengan tanpa kita terlalu menjadi hakim ya gitu. Maksudnya kan ada tendensinya kan kita jadi, "Wah ini bener, Ini ini salah, salah, nggak harusnya bisa, begitu. harusnya begini," gitu. Tapi bagaimana kita membuat anak itu nyaman berdiskusi sama kita sebagai orang tua, Mhm. nyaman untuk bisa bicara benar salah juga ya gitu ya. Maksudnya coba deh Oke. tanya sama anak-anak kita, "Menurut pandangan kamu gimana?" Gitu. Gitu, Ah. kebanyakan orang tua sebelum anak nanya misalnya nih, anak-anak sebenarnya cuma pengen cerita, cuma pengen sharing, tapi kita justru udah langsung menentukan, "Kamu harusnya nggak boleh gini, kamu harusnya gini." Lah nggak, entar dulu sebetulnya. Kita dengerin dulu anak-anak kita sampai dia tuntas menceritakan apa yang terjadi sama dirinya, kemudian coba tanya pendapat dia mengenai hal itu seperti apa. Mhm. Baru kalau misalnya dia tanya, biasanya kan kalau kita tanya nanti anaknya akan nanya dong. Ya, Nah sayangnya kebanyakan orang tua kebalik, belum apa-apa dia udah langsung, langsung. "Menurut papa, mama ini begini," gitu. Mhm. Padahal kita tanya dulu pendapat anak kita mengenai permasalahan itu kayak gimana, kemudian coba deh tunggu gitu, misalkan kita, "Oh ya, oh kalau kamu gitu, oh." Coba sampai dia akhirnya, "Menurut papa atau menurut mama gimana?" Barulah kita masuk di situ. Oke, artinya orang tua punya peran yang besar dan Mhm. selain orang tua, siapa lagi yang sebaiknya dilibatkan untuk memberikan pendampingan buat anak? Lingkungan terdekat tentunya bisa, support ya, dalam artian misalnya ada kakek nenek Oke. atau ada, keluarga dekat ya, misalnya om, tante, atau sepupu, ponakan gitu ya, Mhm. yang siapa tahu bisa jadi role model buat anak juga kan gitu. Misalnya dia lihat, "Oh itu, tanteku berprestasi loh di Ya. bidang A," gitu ya, terus dia jadinya pengen jadi seperti tantenya juga, kan akan membantu orang tua bisa lebih mengarahkan. Intinya menurut saya sih perbedaan antar generasi, perbedaan komunikasi ini perlu disikapi dengan berempati. Berempati, baik. Parents, tiap zaman, tiap generasi punya tantangan yang berbeda. Apalagi sekarang kita tahu anak-anak yang menuju masa remaja punya kecenderungan mendapatkan informasi yang begitu banyak, maka dibutuhkan keahlian untuk bisa memilih dan memilah informasi sehingga bisa memberikan manfaat buat tumbuh kembang di masa remajanya nanti. Untuk itu, harapan kami dari obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi buat Anda, Parents, supaya sama-sama kita bisa mendampingi anak-anak kita agar nanti bisa menjadi generasi unggul yang membanggakan buat kita semua. Mbak Ajeng Rafiando, terima kasih banyak Sama-sama informasi dan obrolan Bayu. serunya. Ini akan saya langsung terapkan buat anak-anak saya. Iya, Iya, terima semangat kasih. Parents. Semangat Parents. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Sampai jumpa. Bye.